Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bahas tentang strategi lulus SNMPTN 2021. Tentunya kita tahap-tahap di LTMPT sudah dilakukan. Yang pertama itu adalah sosialisasi, kemudian menentukan kuota setiap sekolah. Dan tentunya sekolah sudah menentukan siswa yang memenuhi syarat untuk ikut SNMPTN 2021. Tahap berikutnya sambil menunggu pihak sekolah menginput data nilai ke PDSS, tentunya kita harus memiliki strategi bagaimana supaya lulus pada SNMPTN 2021. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tidak semua siswa yang ikut SNMPTN akan lulus pada SNMPTN. Tentu setiap universitas memiliki kriteria tersendiri dalam hal penerimaan siswa calon mahasiswa di universitas pada jurusan masing-masing. Nah, kita sudah menentukan pada pertemuan sebelumnya tentang SNMPTN bahwa daya tampung adalah minimal 20%. Artinya apa? Artinya bahwa setiap universitas berhak menerima calon mahasiswanya lebih dari 20%. Karena katanya ini adalah minimal 20%. Nah, ini akan dilakukan oleh semua PTN yang ada di Indonesia ditambah dengan 40 politeknik negeri. Tentunya kita bertanya-tanya dan sebenarnya udah jelas dasar utama pertimbangan dalam penerimaan SNMPTN adalah nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Untuk IPA itu yang dilihat adalah nilai matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk IPS yang dilihat itu adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan untuk SMK yang dilihat itu adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke? Jadi itu yang menjadi dasar utama. Tentunya perguruan tinggi masing-masing berhak untuk menentukan kriteria tersendiri untuk penerimaan SNMPTN di universitasnya masing-masing. Oke, nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya siswa lulus dan berapa nilainya supaya lulus pada SNMPTN. Seperti yang kita lihat di slide ini adalah bahwa untuk lulus ke Sekolah Ilmu Teknologi Hayati dan Program Rekayasa Institut Teknologi Bandung misalnya, itu nilainya tidak terlalu besar sebenarnya, ya. Kemudian kalau kita lihat satu lagi, Sekolah Ilmu Teknologi dan Program Rekayasa, tentunya ini berasal dari sekolah yang berbeda, ya. Nilainya ya di atas rata-rata 80 lah ini kalau kita hitung, ya. Nah, itu 85 kira-kira seperti itu, ya. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana Ganesha Operation meluluskan banyak siswa ke PTN lewat jalur SNMPTN. Saya di Ganesha Operation Pematang Siantar mengerahkan semua kemampuan yang ada untuk melakukan analisis terhadap rapot, tentunya dengan menggunakan software yang sudah kami rancang secara khusus menganalisis nilai rapot dan kriteria-kriteria yang lain yang nggak bisa saya ungkapkan pada pertemuan ini. Kami rangkum dalam konsultasi pemilihan jurusan SNMPTN. Itu bisa melibatkan orang tua, bisa juga hanya siswanya saja. Tentunya di sana dibicarakan banyak hal. Jadi semuanya anggota saya libatkan, semua siswa ikut pada konsultasi pemilihan jurusan SNMPTN.
Oke, jadi kalau sebenarnya apa yang menjadi pertimbanganmu untuk memilih sebuah jurusan pada PTN? Yang pertama ini adalah kenali apa minat dan bakatmu. Setelah tahu nilai minat dan bakatmu itu, maka berapa nilai rapotmu. Kemudian jurusan apa yang akan kamu pilih sesuai dengan minat dan bakat dan nilai rapotmu yang ada. Kemudian tentukan universitas atau politeknik mana yang akan dipilih. Nah, jadi karena utamanya adalah nilai rapot ini, maka nilai rapotlah yang dievaluasi beserta dengan kriteria-kriteria lainnya. Sehingga peluangnya untuk lulus pada SNMPTN, mungkin nilai-nilai rapot yang saya sampaikan di sini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Anda untuk menentukan pilihan pada PTN yang sudah dipikirkan selama ini sesuai dengan minat dan bakat. Ini adalah siswa yang masuk Fakultas Kedokteran, nilainya semester 1 sampai semester 5 seperti ini. Kemudian kita lihat lagi ya, yang masuk pendidikan dokter gigi Universitas Sumatera Utara, nilainya seperti ini. Kita lihat. Kemudian kita lihat lagi teknik mesin Universitas Sumatera Utara, nilainya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi ilmu komputer Universitas Sumatera Utara, nilainya seperti ini, semester 1 sampai semester 5. Kemudian teknik kimia Universitas Sumatera Utara, nilainya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi arsitek Universitas Sumatera Utara, nilainya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi farmasi Universitas Sumatera Utara, nilainya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi teknik kimia Universitas Sumatera Utara, nilainya seperti ini. Asal sekolahnya jelas, namanya jelas, dan pendapat dia tentang geo itu jelas. Kemudian arsitek Universitas Sumatera Utara, kita lihat nilainya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi agroteknologi Universitas Brawijaya, nilainya seperti ini. Sambil diperhatikan. Kemudian agroteknologi Universitas Brawijaya, nilainya seperti ini. Asal sekolahnya jelas. Peternakan Universitas Brawijaya, nilainya seperti ini. Kemudian agribisnis Universitas Diponegoro, nilainya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi teknik perkapalan Universitas Brawijaya. Selanjutnya kita lihat lagi Universitas Diponegoro. Kemudian kita lihat lagi teknik geodesi Universitas Diponegoro. Kemudian teknik produksi ternak Institut Pertanian Bogor. Kemudian fisika Institut Pertanian Bogor. Kemudian Universitas Sumatera Utara, jurusan akuntansi. Kemudian psikologi Universitas Sumatera Utara. Kemudian ilmu hukum Universitas Sumatera Utara. Kemudian manajemen Universitas Sumatera Utara. Kemudian ilmu hukum Universitas Brawijaya. Kemudian ilmu hukum Universitas Negeri Semarang.
kemudian Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, oke, jadi kira-kira begitu gambaran nilai-nilai yang diterima pada SNMPTN. Tentunya ini hanya sebagai sampel. Kalau ingin mau nilai selengkapnya, bisa jumpai saya di Ganesha Operation. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.